Mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya akan mengangkat tema tentang Piagam Jakarta, Pancasila, dan Tauhid. Jadi tema ini kita angkat dalam perkuliahan Tauhid karena masih menjadi isu yang terkadang kontroversial juga di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa bunyi sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kalimat ini seringkali menjadi sumber perdebatan. Pada saat 7 kata tadi yang terdapat di dalam Pancasila di dalam Piagam Jakarta kemudian dihilangkan pada tanggal 18 Agustus, ada yang kecewa dengan dihilangkannya kata-kata itu dalam Piagam Jakarta. Misalnya Firdaus AN, salah seorang tokoh Islam yang pernah aktif di berbagai ormas Islam seperti PII, GPII, PSII misalnya, amat menyayangkan pencoretan 7 kata itu yang menurutnya ikut menyulut terjadinya pemberontakan di daerah-daerah. Kalau kita runut dalam sejarah Indonesia, katakanlah, sebenarnya memang Pancasila setidaknya ada 3 rumusannya Pancasila. Pertama adalah rumusan tanggal 1 Juni tahun 1945, dua Pancasila 22 Juni 1945, di situ yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila versi 18 Agustus 1945. Nah, Pancasila versi 1 Juni 1945 berbunyi, ini adalah ya, gagasan yang seringkali dilontarkan oleh atau dinisbatkan kepada Bung Karno, menyebut 5 pemikiran dasar untuk negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalau Pancasila tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal dengan istilah Piagam Jakarta, maka bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu sila pertama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah Pancasila versi 18 Agustus 1945. Itu sama dengan versi Piagam Jakarta, sebenarnya cuma pada sila pertama saja yang berbeda. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat rumusan-rumusan tadi, memang harus kita akui juga di dalam sejarah bahwa umat Islam juga memiliki sejarah yang tidak kurang mulus lah sebenarnya pada saat bagaimana Pancasila itu diterima oleh atau bagaimana penerimaan umat Islam terhadap Pancasila. Muhammad Nur Ikhwan misalnya di dalam bukunya The Making of Pancasila State itu ada mengemukakan beberapa tahapan atau perkembangan-perkembangan mulai dari 1945 di mana rakyat Indonesia termasuk umat Islam itu sedang mencari
basis ataupun landasan untuk sebuah negara dan menawarkan Pancasila sebagai dasarnya. Kemudian 1956 sampai 1959 ini sempat pada periode ini orang sempat mempertanyakan kembali apakah Pancasila masih layak sebagai basis ataupun dasar negara. Di situ ada tawaran-tawaran ataupun alternatif-alternatif. Kemudian 1968 memang ada upaya untuk bagaimana mengembalikan lagi kepada Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tapi kemudian 1978 ada kebijakan politik untuk yang dikenal dengan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ini upaya untuk mensosialisasikan Pancasila secara lebih luas. Kemudian pada 1983 sampai 1985 secara politik Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya landasan dasar bagi organisasi sosial dan politik di Indonesia. Nah, tahun 2000 sampai 2002 di mana ada upaya untuk melakukan amandemen konstitusi, maka isu tentang 7 kata dalam Piagam Jakarta itu kembali muncul untuk digunakan untuk menyempurnakan atau mengamandemen pasal 29 Undang-Undang 1945. Nah, dari berbagai macam perjalanan panjang bagaimana Pancasila itu pada akhirnya bisa diterima oleh umat Islam, ada beberapa argumen atau statement penting, diantaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa konstitusi negara tidak bertentangan, bahkan hingga pada taraf tertentu itu sebenarnya merefleksikan ajaran tauhid dalam Islam. Jadi Pancasila itu sendiri sudah dianggap sebagai cermin dari ajaran tauhid. Kemudian pada saat Pancasila itu dihadapkan ataupun dihadapkan dengan 3 opsi. Apakah Pancasila itu bisa dikatakan sebagai perwujudan dari syariat Islam dalam konteks Indonesia dengan 3 pertanyaan. Pertama adalah apakah Pancasila itu la tukhalifus syariah, tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, apakah Pancasila itu tuwafiqus syariah, sesuai dengan syariah. 3, apakah Pancasila itu sesungguhnya syariah itu sendiri. Jadi cukup mungkin lebih menegaskan lagi jawaban Kiai Afifuddin Muhajir, salah satu ulama yang cukup dikenal di kalangan ulama Nahdlatul Ulama. Dia menyebut bahwa Pancasila sebagai syariah itu sendiri sebenarnya. Asy-syari'atu bi'ainiha. Oleh karena itu, dalam konteks umat Islam hidup di Indonesia ini, menurut hemat saya memang yang penting adalah bukan mengganti Pancasila maupun ideologi negara, tetapi oleh karena sistem dan ideologi negara tidak perlu oleh karena sudah dikatakan dianggap final, maka sistem dan ideologi negara Pancasila tidak perlu diganti, tapi yang perlu adalah diisi. Bagaimana sistem dan ideologi Pancasila itu diisi, mengisi dan mengamalkan sila-sila dalam Pancasila sama sekali tidak mengganggu tauhid umat Islam di Indonesia. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.